Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, eee, rekan-rekan semua, kita jumpa lagi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Jadi Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh beberapa tokoh dan juga muncul beberapa pendapat teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Sebelum masuk ke teori-teori masuknya agama Islam, ini ada sejarah singkat atau sekilas tentang agama Islam. Oke, diperhatikan. Islam merupakan salah satu agama resmi di Indonesia dan merupakan satu-satunya agama yang dianut yang paling banyak oleh penduduk Indonesia. Nah, meskipun agama ini bukan agama pertama yang masuk ke Indonesia, tapi pengaruh Islam terlihat jauh lebih besar. Lalu, apakah Anda atau kalian semua, sahabat-sahabat semua, ingin tahu tentang bagaimana sejarah lahirnya agama Islam juga yang masuk ke Indonesia? Ya, lahirnya agama Islam ini dari segi perjalanan Islam, bahwa agama Islam ini dikenal dengan agama samawi atau agama langit yang dibawa oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari segi bahasa, Islam juga diartikan berasal dari bahasa Arab yang artinya selama, berarti keselamatan atau selamat. Selain itu, Islam juga berarti kedamaian dan keselamatan yang berdasar pada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam lahir di Mekah, yaitu di Arab Saudi. Agama ini diyakini sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Sejarah singkat, Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad lahir tahun 570 Masehi, dan beliau beranjak dewasa pada usia 25 tahun. Beliau menikah dengan Siti Khadijah di daerah Mekah. Terus juga perjalanan Islam pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi, ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, didatangi oleh malaikat Jibril di sebuah gua Hira, disebut dengan gua Hira. Malaikat Jibril menyerukan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin sahabat-sahabat semua sudah tahu wahyu yang disampaikan atau diberikan kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq. Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, Iqra, Iqra, dan Iqra," yang artinya bacalah, bacalah. Tapi Nabi Muhammad pada saat itu tidak bisa mengikuti dan tidak bisa membaca. Akhirnya mada Iqra, apa yang harus saya baca. Tapi akhirnya Rasulullah SAW bersama-sama malaikat Jibril mengucapkan Iqra dan membaca itu. Nah, kita lanjutkan perkembangan agama Islam mulai dari sini, yaitu dari Mekah. Ada teori Gujarat, ada teori Mekah, ada juga teori Persia. Teori Gujarat artinya teori yang muncul dari Gujarat, itu India. Teori ini disampaikan oleh Snukhobranya. Ini sudah disampaikan sebetulnya, ada di video sebelumnya. Yang kedua ada teori Mekah. Teori Mekah ini disampaikan juga oleh Buya Hamka. Juga ini berpendapat bahwa Islam masuk itu langsung dari tanah Arab, dari Timur Tengah langsung ke Indonesia oleh para pedagang dan juga para tokoh-tokoh agama masuk ke Indonesia. Yang ketiga ada teori
Persia. Teori Persia. Artinya teori ini disampaikan atau didukung juga oleh Hussein Jayadiningrat. Ia mengatakan bahwa Islam dibawa oleh orang-orang Persia atau orang-orang Iran abad ke-13. Nah, bukti pendukungnya itu ada upacara tabot. Apa yang disebut dengan upacara tabot? Upacara tabot itu upacara memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada acara 10 Muharraman. Tuh, ini bukti ada Islam sudah masuk di abad ke-13. Kita lanjutkan. Ini jalur penyebaran Islam di Indonesia abad ke-1 sampai 16 Masehi. Ini kalau abad ke-1 ya mungkin belum ada ya. Perkiraan abad ke-6 gitu ya, agama Islam sampai ke Indonesia. Terus juga jalur penyebaran Islam. Ini masuk ke materi. Pertama, jalur perdagangan. Jalur perdagangan artinya diperkirakan para tokoh-tokoh Islam, para pedagang Islam datang ke Indonesia melalui Gujarat. Tadi disampaikan ada yang lewat Persia atau Iran, langsung dari Arab sendiri atau bangsa Arab. Mereka berdagang di Indonesia melalui jalur laut. Ya, terjadi komunikasi antar penjual dan pedagang. Terjadi interaksi juga. Selain itu juga menyebarkan ajaran Islam. Nah, seorang muslim mempunyai kewajiban berdakwah, maka para pedagang Islam ini menyampaikan dengan mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada orang lain. Akhirnya para pedagang Indonesia memeluk agama Islam dan mereka pun menyebarkan agama Islam dan budaya Islam yang dianutnya kepada orang lain, terutama di Indonesia. Proses penyebaran Islam melalui perdagangan ini sangat menguntungkan dan lebih efektif dibanding dengan cara lain. Yang pertama, jalur perdagangan. Yang kedua, penyebaran Islam melalui jalur pernikahan. Melalui jalur pernikahan ini, bahwa Islam bisa berkembang dan menyebar. Bisa kita pahami sebagai para pedagang Islam, ada yang menetap di Indonesia, dan para pedagang ini akhirnya menikah dengan wanita Indonesia, terutama para putri raja atau para bangsawan. Ini ilustrasi gambar bahwa melalui jalur pernikahan mereka menikah. Ketika keluarga raja dan bangsawan memeluk agama Islam, akhirnya ya diikuti oleh rakyatnya. Dengan demikian Islam cepat berkembang. Nah, sebagai contoh ada pernikahan Raja Majapahit dengan Putri Campa. Mereka menikah, akhirnya banyak yang memeluk agama Islam. Banyak lagi contoh lainnya. Yang berikutnya ada saluran pendidikan, penyebaran Islam melalui pendidikan. Nah, perkembangan Islam yang cepat menyebabkan munculnya tokoh ulama yang menyebar melalui pendidikan sehingga mendirikan pondok-pondok pesantren. Nah, ini muncul sejarah pesantren. Nah, pesantren adalah tempat pemuda-pemudi menuntut ilmu yang berhubungan dengan agama Islam. Setelah para pelajar tersebut selesai dalam menuntut ilmu mengenai agama Islam, mereka mengajarkan kembali ilmunya yang diperolehnya kepada masyarakat sekitar untuk menyebarkan lagi ajaran Islam. Hingga akhirnya masyarakat sekitar menjadi pemeluk agama Islam. Nah, ini sejarah pesantren. Jadi dulu tidak ada pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA, atau MIMT SMA dan perguruan tinggi. Dulu berbentuk pondok pesantren, tapi luar biasa dampak pendidikan pesantren ini. Jadi saluran pendidikannya melalui pesantren. Yang berikutnya saluran ajaran tasawuf, ya. Penyebaran Islam yang tidak kalah pentingnya ini melalui tasawuf. Arti tasawuf ialah ajaran atau cara mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf lebih memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Jadi kaum sufi, kaum yang betul-betul mensucikan diri, zikir kepada Allah, ini ajaran ini disampaikan kepada
Ajaran tasawuf ini yang ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya tasawuf lebih memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Nah, ini salah satu penyebaran Islam melalui tasawuf. Ajaran ini banyak dijumpai di babad dan hikayat dari masyarakat setempat. Ajaran ini mudah berkembang terutama di Jawa karena ajaran ini melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi sebelumnya beragama Hindu. Jadi erat kaitannya dengan orang-orang kebiasaan orang Hindu, tapi dirubah secara total cara beribadahnya dan termasuk akidahnya, masuk agama Islam. Nah, lewat tasawuf ini bentuk Islam yang diperkenalkan menunjukkan kesamaan dengan alam pikir orang-orang Jawa dan Hindu. Jadi pemahaman sastra, nah juga beberapa seni yang corak-corak Islamnya ada. Ini banyak dijumpai corak-corak ini seperti di Jogja, Solo, Cirebon, bahkan di Jawa Barat itu sendiri. Nah, seni ini dibuat dengan mengakrabkan budaya daerah setempat dengan ajaran Islam yang disisipkan ajaran tauhid, dibuat sederhana, sehalus dan sedapat mungkin memanfaatkan tradisi lokal. Ini ilustrasi gambar seperti Sunan Kalijaga menggunakan pewayangan itu dengan seni. Terus juga seperti Sunan Bonang menggunakan bonang ya gamelan atau kendang juga ini ilustrasi. Terus juga ada kesenian silat, tebus dan lain sebagainya. Itu melalui seni. Kaligrafi juga ada dan bangunan-bangunan. Oke, dilanjutkan ke nanti materi yang berikutnya.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam, tetap semangat. Insyaallah kita ketemu lagi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.